Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penelaah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amelia Saputra dengan NIM 25502610110. Saya di bawah bimbingan dari Ibu Dr. Veronica Santi Paramita, SEMSI. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Electronic Word of Mouth dan juga Influencer Marketing terhadap Purchase Decision dengan Purchase Intention sebagai intervening pada konsumen Shopee di Bandung Raya, di mana latar belakang dari penelitian ini berlandaskan pada satu fenomena yang cukup menarik untuk diteliti. Jadi berdasarkan data dari Top Brand Index Indonesia kategori Marketplace selama 5 tahun terakhir, tahun 2021 sampai 2025, itu rata-rata mengalami penurunan angka indeks. Namun ada satu marketplace yang cukup menarik perhatian saya, yaitu Marketplace Shopee. Itu mengalami kenaikan angka indeks sendiri dibandingkan dengan pesaing lain yang mengalami penurunan. Shopee ini mengalami kenaikan angka indeks sendiri setiap tahunnya yang signifikan, dengan selisih rata-rata sebesar 3,05%. Hal tersebut mengindikasikan adanya kenaikan keputusan pembelian atau purchase decision. Memang secara kasat mata, seperti tidak ada masalah dalam penelitian ini. Tapi, berdasarkan teori dari John Creswell tahun 2009, fenomena penelitian itu tidak selalu berupa penurunan, tapi juga dapat berupa kenaikan yang memerlukan penjelasan empiris. Nah, coba di sini belum diketahui secara pasti faktor apa yang dapat menyebabkan keberhasilan kenaikan purchase decision ini. Dan berdasarkan data dari hasil prasurvei dari Databox tahun 2022, di mana rata-rata masyarakat Indonesia sebelum melakukan keputusan pembelian, itu selalu mempertimbangkan review, ulasan, dan lebih percaya kepada rekomendasi dari orang yang dapat dipercaya seperti influencer dan juga public figure dibanding percaya pada iklan konvensional yang disediakan oleh perusahaan. Maka dari itu saya menduga, berdasarkan hasil prasurvei, saya menduga bahwa kenaikan angka indeks di sini itu disebabkan oleh electronic word of mouth dan juga influencer marketing. Dan berdasarkan latar belakang dan fenomena yang sudah saya jelaskan barusan, saya tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Electronic Word of Mouth dan juga Influencer Marketing terhadap Purchase Decision dengan Purchase Intention sebagai intervening pada konsumen Shopee di Bandung Raya. Kemudian, setelah saya membaca dan memahami hasil penelitian terdahulu, ternyata terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu. Ada yang menyatakan EWOM dan juga influencer marketing itu berpengaruh, ada juga yang menyatakan tidak berpengaruh. Jadi, inkonsistensi hasil penelitian ini perlu dibuktikan pada konteks marketplace yang ingin saya teliti ini. Kemudian, saya menetapkan identifikasi masalah sebanyak 9. Di sini ada identifikasi masalah deskriptif, kemudian juga ada yang parsial dan juga simultan. Yang pertama itu bagaimana kondisi EWOM, influencer marketing, purchase decision, dan juga purchase intention pada konsumen Shopee di Bandung Raya. Kemudian bagaimana EWOM berpengaruh positif terhadap purchase decision, bagaimana influencer marketing berpengaruh positif terhadap purchase decision, bagaimana EWOM berpengaruh positif terhadap purchase intention, bagaimana influencer marketing berpengaruh positif terhadap purchase intention, bagaimana purchase intention berpengaruh positif terhadap purchase decision, kemudian untuk mediasinya bagaimana purchase intention mampu memediasi pengaruh EWOM terhadap purchase decision, kemudian bagaimana purchase intention mampu memediasi pengaruh influencer marketing terhadap purchase decision, dan bagaimana EWOM, influencer marketing, purchase intention berpengaruh secara simultan terhadap purchase decision. Begitu juga dengan tujuan penelitian saya nanti akan sejalan dengan identifikasi masalah yang sudah saya tetapkan. Kemudian untuk kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, ada kegunaan teoritis dan juga kegunaan praktis. Jadi secara teoritis, yang pastinya untuk mengembangkan kajian EWOM, influencer marketing, purchase intention, dan juga purchase decision pada marketplace secara online gitu ya.
Kemudian juga dapat memperkuat pemahaman mengenai peran purchase intention sebagai intervening dan juga dapat menambah referensi empiris bagi penelitian selanjutnya di bidang pemasaran digital. Kemudian secara praktis itu terbagi menjadi dua manfaatnya. Ada manfaat untuk Shopee dan juga bagi industri marketplace secara keseluruhan. Jadi bagi Shopee itu untuk mengoptimalkan strategi EWOM dan juga influencer marketing dan juga mempertahankan keunggulan kompetitif sebagai market leader. Dan untuk bagi industri marketplace pada umumnya, itu dapat menjadikan referensi dalam penyusunan strategi pemasaran digital yang efektif dan juga memberikan masukan untuk meningkatkan daya saing dan juga adaptasi terhadap perilaku konsumen digital. Kemudian untuk kajian pustaka, saya menggunakan teori bertingkat. Ada grand theory, middle theory, dan juga applied theory. Di mana grand theory saya menggunakan theory of planet behavior yang dikemukakan oleh Azen tahun 1991. Di mana teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu itu sangat dipengaruhi oleh niat atau intention. Nah, intention di sini itu terbentuk dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan juga persepsi kontrol perilaku. Nah, grand theory tersebut itu turun menjadi middle theory. Middle theory saya mengadopsi dua. Yang pertama ada information adoption model yang dikemukakan oleh Sussman dan Siegel tahun 2003, di mana teori ini menjelaskan proses bagaimana seseorang menerima dan memanfaatkan informasi itu untuk mendukung pengambilan keputusan, sehingga informasi yang diterima individu itu tidak semata-mata digunakan gitu ya, melainkan terlebih dahulu dievaluasi berdasarkan karakteristik tertentu sebelum akhirnya diadopsi. Nah, untuk model teori yang kedua yaitu search credibility theory, itu dikemukakan oleh Hofland tahun 1953, di mana teori ini menjelaskan bahwa tingkat penerimaan suatu pesan itu sangat dipengaruhi oleh persepsi audiens. Nah, persepsi audiens ini terhadap kredibilitas dari pihak yang menyampaikan pesan tersebut. Nah, berdasarkan middle theory tersebut, itu turun menjadi applied theory. Nah, information adoption model atau EIM di sini, itu turun menjadi applied theory berupa electronic word of mouth. Itu sesuai dengan variabel penelitian saya, di mana saya mengadopsi teori dari Henning Thurau tahun 2004, di mana EWOM itu merupakan pernyataan positif maupun negatif yang dilontarkan oleh konsumen kepada banyak orang melalui media internet gitu ya, untuk baik itu mengenai produknya, mereknya maupun juga perusahaannya. Dan EWOM di sini itu dapat diukur melalui tiga dimensi, ada intensitas, arah opini, dan juga konten. Kemudian apply teori yang kedua itu dari influencer marketing. Influencer marketing ini turunan dari middle theory search credibility theory. Nah, influencer marketing ini saya mengadopsi teori dari Lau Yuan tahun 2019, di mana influencer marketing ini sebagai bentuk komunikasi pemasaran melalui media sosial yang memanfaatkan kredibilitas dan daya tarik influencer untuk menyampaikan pesan gitu ya, guna membentuk sikap positif yang dapat meningkatkan niat beli konsumen dan mendorong terjadinya keputusan pembelian. Nah, influencer marketing di sini dapat diukur melalui dimensi kepercayaan, keahlian, daya tarik fisik, rasa hormat, dan juga kesamaan dengan audiens yang dituju. Kemudian untuk apply teori yang ketiga itu ada purchase intention, di mana saya mengadopsi teori dari Kotler and Keller 2016, di mana purchase intention di sini merupakan kecenderungan atau niat konsumen untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk atau merek gitu, setelah melalui evaluasi alternatif. Dan indikator dari purchase intention di sini itu dapat diukur melalui minat transaksional, minat referensial, minat preferensial, dan juga minat eksploratif. Kemudian untuk apply teori yang keempat, yaitu purchase decision, saya masih mengadopsi teori dari Kotler and Keller 2016, di mana purchase decision ini merupakan tahap dalam proses keputusan konsumen ketika konsumen itu benar-benar melakukan keputusan untuk melakukan pembelian suatu produk. Dan indikatornya itu terdiri dari pilihan produk, pilihan merek, pilihan tempat pembelian, waktu pembelian, jumlah pembelian, dan juga metode pembayaran. Kemudian berikut adalah gambaran dari paradigma penelitian saya, di mana saya menduga hipotesis pertama
Diduga electronic word of mouth berpengaruh positif terhadap purchase decision. Hipotesis kedua, diduga influencer marketing berpengaruh positif terhadap purchase decision. Hipotesis ketiga, diduga electronic word of mouth berpengaruh positif terhadap purchase intention. Hipotesis keempat, diduga influencer marketing berpengaruh positif terhadap purchase intention. Hipotesis kelima, diduga purchase intention berpengaruh positif terhadap purchase decision. Dan hipotesis keenam, diduga purchase intention mampu memediasi pengaruh electronic word of mouth terhadap purchase decision. Dan juga hipotesis ketujuh, diduga purchase intention mampu memediasi pengaruh influencer marketing terhadap purchase decision. Dan yang terakhir, hipotesis 8 secara simultan, diduga electronic word of mouth dan juga influencer marketing berpengaruh secara simultan terhadap purchase decision. Kemudian mengenai metode penelitian, di mana objek penelitian saya nanti itu berupa pengaruh electronic word of mouth dan juga influencer marketing terhadap purchase decision dengan purchase intention sebagai intervening pada konsumen Shopee di Bandung Raya. Dengan subjek penelitian berupa pengguna aplikasi Shopee yang berdomisili di wilayah Bandung Raya dan pernah melakukan pembelian produk melalui platform Shopee. Kemudian untuk jenis penelitiannya termasuk ke dalam jenis penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data cross-section. Desain penelitiannya berupa pendekatan survei melalui penyebaran kuesioner kepada responden untuk memperoleh data primer. Dan untuk variabelnya terdiri dari variabel eksogen atau lebih dikenal dengan variabel independen, yaitu electronic word of mouth sebagai X1 dan juga influencer marketing sebagai X2. Kemudian untuk variabel endogen atau lebih dikenal dengan variabel dependen, itu berupa purchase decision dengan simbol Y, dan juga variabel intervening berupa purchase intention dengan simbol Z. Dan sumber data termasuk ke dalam sumber data primer dan populasinya itu seluruh pengguna platform Shopee yang berdomisili di wilayah Bandung Raya dan pernah melakukan pembelian melalui platform tersebut. Dan populasi ini termasuk ke dalam kategori infinite population karena populasinya tidak diketahui secara pasti jumlahnya. Kemudian untuk sampel, saya mengambil sampel dengan metode purposive sampling. Jadi saya menetapkan kriteria-kriteria tertentu dalam mengambil sampel dalam responden penelitian saya. Kemudian untuk teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan secara online melalui Google Form dengan teknik pengolahan data berupa coding, editing, dan juga transformasi data. Dan teknik analisis data berupa deskriptif untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah yang pertama dan juga sisanya berupa verifikatif. Dan verifikatif ini terdiri dari outer model, inner model, dan juga uji kelayakan model. Karena saya menggunakan alat bantu SAMPLS dalam olah data penelitian ini. Untuk outer model itu nantinya terdapat pengujian uji validitas konvergen, validitas diskriminan, dan juga reliabilitas konstruk. Kemudian untuk inner model ini nantinya akan diuji salah satunya uji koefisien determinasi, kemudian juga effect size, uji hipotesis, dan juga signifikansi. Kemudian untuk uji kelayakan model, nanti ada goodness of fit, SRMR, dan juga yang lainnya. Kemudian untuk lokasi dari penelitian saya berada di wilayah Bandung Raya, karena berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tahun 2023, Jawa Barat itu menempati urutan pertama pengguna terbanyak e-commerce atau marketplace, dan karena keterbatasan dari penelitian saya, keterbatasan waktu penelitian, keterbatasan biaya penelitian juga, saya hanya memilih Bandung Raya sebagai salah satu bagian dari Jawa Barat yang merupakan wilayah tertinggi pengguna e-commerce. Dan waktu penelitian, saya sudah menyusun usulan penelitian ini sejak bulan Februari dan akan selesai pada bulan Januari sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh program studi. Mungkin demikian pemaparan proposal yang dapat saya sampaikan. Saya sangat menyadari bahwa proposal ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik, saran, maupun juga masukan dari Bapak Ibu dosen penelaah.
Akhir kata, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.